atau berita-berita kita dengar yang melemahkan, justru akan memberi rasa khawatir. Saya beritahu kepada saudara sebagai hamba Tuhan, hidupmu berharga bagi Tuhan. Tidak ada yang terlambat selama telinga engkau bisa mendengar. Jangan oleh karena problem, pergumulan, persoalan yang barangkali begitu berat dan besar melilit menimpa hidup kita saat ini, membuat kita menjadi tidak percaya diri, membuat kita menjadi kecewa, pahit hati, kalah, menyerah, putus asa. No, saya mau kobarkan semangat kita lewat firman Tuhan ini. Engkau dan aku, kita semua berharga di mata Tuhan. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini secara khusus saya akan mengulas satu hal penting dan menarik dengan judul Pastor Andi Simon berkata, hidup kita berharga bagi Tuhan. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan penting dan menarik berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Mungkin saudara-saudara banyak dinilai dan sebagian mungkin engkau direndahkan oleh dunia atau orang-orang di sekitar Bapak Ibu sekalian, atau berita-berita kita dengar yang melemahkan, justru akan memberi rasa khawatir. Saya beritahu kepada saudara sebagai hamba Tuhan, hidupmu berharga bagi Tuhan. Tidak ada yang terlambat selama telinga engkau bisa mendengar, selama engkau masih bernafas. Tidak ada yang terlambat. Bahkan sekalipun ibarat sumbu yang hampir padam akan bersinar kembali. Bahkan buluh yang hampir patah tidak akan dibuang. Tetapi Tuhan Yesus, Dia bisa pakai, sanggup pakai untuk kemuliaan-Nya. Penyakit tidak menguasai tubuh orang percaya, karena tubuh orang percaya adalah rumah kesembuhan, bukan rumah sakit. Orang percaya tidak langganan penyakit, melainkan langganan mujizat, kabar baik, pengharapan, kesaksian iman, berita Injil. Biarlah ini menjadi kesukaan kita. Kita tidak suka membicarakan hal-hal yang melemahkan atau hal-hal yang menakutkan. Kita suka membicarakan tentang kasih Tuhan, kasih Bapa yang memberikan anugerah, pengharapan, hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan hal-hal penting dan sangat berharga yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Beliau memberikan penegasan, hidup kita ini seringkali dinilai oleh dunia, bahkan dianggap sebelah mata, direndahkan oleh dunia. Saya mau mengingatkan untuk kita, kalau dunia atau orang-orang yang tidak suka dengan kita memberikan penilaian yang meremehkan, memandang sebelah mata, atau merendahkan kita, maka kita tidak perlu kecut dan tawar hati dengan hal itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena hidup kita berharga di mata Tuhan. Dan kalau kita melihat dari sisi lain, dari dasar dan fakta Alkitab, sungguh menegaskan kepada kita, jangan hidup dari apa kata orang, karena hal itu akan membawa
kesusahan, bahkan bisa berdampak membuat kita tidak atau kurang percaya diri. Tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan, firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada bagian firman Tuhan yang perlu kita perhatikan bersama, yang sungguh meneguhkan dan menguatkan kita. Firman Tuhan berkata begini, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 28. Demikian bunyinya. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saya lanjutkan ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat seperti terjang pelayanan Yesus, justru Yesus sering mengkritik, menegur dengan keras dan pedas ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan juga orang-orang Saduki. Yesus justru berpihak kepada orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang lemah, orang-orang tidak berdaya, orang-orang yang dianggap sampah masyarakat oleh para agamawan di zamannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ada penilaian-penilaian yang merendahkan, memandang sebelah mata dari dunia kepada kita, saya mau menegaskan kepada kita, jangan hidup dari apa kata orang. Jangan hidup dari penilaian manusia. Hiduplah dari apa kata Tuhan. Dan berpeganglah kepada apa yang difirmankan Tuhan. Bahwa Tuhan sungguh membuat kita menjadi orang-orang yang berharga. Bukan karena kekudusan, kesalehan, kehebatan kita. Bukan karena kegagahan, kepintaran, pengalaman kita yang segudang. Tapi karena kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, hambanya Pastor Adi Simon kembali berkata, berita-berita yang kita dengar seringkali melemahkan, bahkan membuat kita kecut dan tawar hati, membuat kita menjadi khawatir dalam hidup ini. Tapi sekali lagi saya mau mengingatkan kepada kita, tubuh Kristus gereja Tuhan, apapun problem, pergumulan, persoalan yang sedang melilit menimpa hidup kita saat ini, jangan sampai merasa kita tidak berguna, tidak berarti. Kita berharga di mata Tuhan. Amin saudaraku. Sekali lagi, kita sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Apa buktinya? Saya akan tunjukkan dari Alkitab kepada kita. Salah satu ayat yang sangat populer dan terkenal di kalangan kekristenan adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, Sang Firman muncul turun menjadi manusia, namanya Yesus Kristus Tuhan, yang adalah anak Allah yang tunggal, monogenes theos, miliknya yang terbaik, telah dicurahkan dan dikaruniakan kepada saudara dan saya, kepada kita semua, sebagai bukti bahwa kita berharga bagi Tuhan. Bahkan Yesus anak yang tunggal itu rela mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Sebagai bukti kita yang harusnya dimurkai, dihukum oleh Tuhan, tapi oleh karena kasih karunia-Nya, kita diselamatkan melalui iman, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, lewat karya Roh Kudus yang menginsafkan kita akan dosa. Yang tidak percaya kepada Yesus akhirnya percaya kepada Yesus. Akhirnya oleh karena kita menerimanya dan percaya dalam namanya, kita diangkat menjadi anak-anaknya dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Banggalah akan hal itu. Itu sebabnya Paulus berkata, apa yang merupakan keuntungan bagiku, kebanggaan bagiku, kehebatan bagiku di masa lalu,
Semuanya kuanggap sampah dan rugi oleh karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada segala-galanya. Artinya, Yesuslah harta kita yang paling berharga, dan Yesus yang telah mati di kayu salib, yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Yesus itulah yang membuat diri kita menjadi pribadi yang berharga. Percaya dirilah, banggalah, senanglah, bahagialah, karena harta yang terbaik, yaitu keselamatan surga yang kekal melalui Kristus, telah menjadi bagian yang terintegrasi dan menyatu dalam diri dan hidup kita. Bukan mudah-mudahan, tapi sebuah kepastian, karena bukan kita yang mengerjakan keselamatan. Yesus yang mengerjakan keselamatan itu di kayu salib. Kita menerimanya sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita diselamatkan, dan pasti diselamatkan. Saudaraku, ada orang lain berkata, Anda terlalu pongah, sombong, dan angkuh arogan, merasa sangat yakin dan percaya memiliki kepastian keselamatan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, itu bukan kesombongan, itu janji firman Tuhan yang ya dan amin. Kalau sosok pribadi yang datang dari surga ke tengah-tengah dunia, di mana pribadinya tidak berdosa, datang menebus manusia yang berdosa, dan ketika dia sudah mati di kayu salib, bangkit kembali naik ke surga, maka ketika Yesus menjanjikan surga dan jalannya adalah Yesus sendiri, maka pasti masuk surga. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Jangan oleh karena problem, pergumulan, persoalan yang barangkali begitu berat dan besar melilit menimpa hidup kita saat ini, membuat kita menjadi tidak percaya diri, membuat kita menjadi kecewa, pahit hati, kalah, menyerah, putus asa. No, saya mau kobarkan semangat kita lewat firman Tuhan ini. Engkau dan aku, kita semua berharga di mata Tuhan. Amin, saudaraku. Bahkan firman Tuhan kembali menegaskan kepada kita di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19, semakin memberikan pendalaman kepada kita akan keyakinan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Dikatakan demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berharga di mata Tuhan karena Yesus telah menebus kita dengan darah yang mahal, darah yang tidak bercacat dan tidak bernoda atau tidak bercelah. Dan 1 Korintus 6 ayat 19-20 berkata, bahwa tubuh kita ini bukan milik kita, tapi milik Kristus. Karena kita telah dibayar lunas, bukan kredit. Kita milik Kristus. Mari kita muliakan Tuhan dengan hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, janji firman-Nya kembali menegaskan kepada kita. Dalam Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudaraku dikasihi Tuhan, oleh karena bangsa Israel, keturunan Yakub berharga di mata Tuhan, oleh karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Kenapa bisa terjadi demikian? Tidak bisa dilepaskan dari kasih-Nya yang begitu panjang, lebar, tinggi, dalam, dan luas telah nyatakan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun kondisi keadaan kita saat ini, percayalah, tidak ada kata terlambat. Selama kita hidup, selama kita masih bisa mendengar, selama kita masih bisa bernapas, selama hayat di kandung badan, selama itu ada harapan bagi kita. Itu kebenaran firman Tuhan. Karenanya, jangan merasa tidak percaya diri dalam hidup ini. Jangan merasa kecewa menjadi orang-orang percaya kepada Kristus. Karena apa? Karena kita sungguh sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan hambanya Pastor Adi Simon berkata, sumbu yang hampir padam akan bisa bersinar kembali. Bulu yang hampir patah tidak akan dibuang. Saudaraku,
Secara lengkapnya saya akan bacakan apa yang disampaikan hambanya ini dari firman Tuhan. Itu diambil dari Matius 12 ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu benar. Saudara, di dunia ini, kalau kita sudah dalam keadaan seperti berada di posisi tembok yang miring, maka tembok yang miring itu akan dirobohkan. Tapi Tuhan begitu luar biasa. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Akan dibalut, dipulihkan, disembuhkan, ditolong, ditebus, diselamatkan, dibenarkan, didamaikan di dalam Kristus. Bahkan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Di dunia, kalau ada sumbu yang pudar, orang langsung tiup atau hembus saja supaya mati. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan masih bisa membuat terang, menjadikan hidup kita menjadi hormat dan kemuliaan baginya. Sekalipun ada banyak kekurangan, kelemahan kita, kalau saudara dan saya, kita semua datang merendah di hadapannya, sujud takluk di hadapannya, Tuhan sanggup pulihkan hidup kita. Tuhan sanggup pakai hidup kita menjadi alat yang memuliakan dan menyenangkan hatinya. Amin, saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menyampaikan kepada kita saat ini. Saya sangat bangga dengan hambanya Pastor Rani Simon. Ketika menyampaikan firman Tuhan, selalu membuat narasi atau kata yang meneguhkan, membangun, dan menguatkan. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit. Apakah sakit rohani, sakit fisik, atau sakit-sakit yang lain. Beliau selalu mengatakan bahwa tubuh kita ini bukanlah rumah atau sarang penyakit, tapi rumah kesembuhan, di mana Tuhan akan menyatakan keajaiban dan mujizatnya. Dan tentunya orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan dan dipermalukan. Oleh karenanya, apapun situasi, kondisi keadaan kita saat ini, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah mengambil langkah berbalik arah dari Tuhan. Semakin berat dan besar pergumulan persoalan yang sedang melilit menimpa hidup kita, biarlah semakin mendorong kita, semakin merangsang kita, memotivasi kita untuk makin datang, mendekat dan berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segenap hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karenanya dalam hidup ini janganlah kita mengucapkan atau membicarakan hal-hal yang melemahkan atau menakutkan. Marilah kita membicarakan tentang kasih Tuhan yang memberikan anugerah, pengharapan, hidup yang kekal, semangat, bahkan sukacita berlimpah. Saya sangat setuju dengan pernyataan ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena firman Tuhan kembali menegaskan kepada kita di dalam Efesus 4 ayat ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, sebagai orang-orang percaya, siapapun kita, tubuh Kristus, gereja Tuhan, orang percaya, pengikut Kristus, terlebih khusus sebagai pastor, pendeta, penatua, gembala, marilah kita mengucapkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang meneguhkan, mendorong, menguatkan, sehingga tubuh Kristus, gereja Tuhan yang menyaksikan, mendengarkan, akan mendapatkan karunia, kekuatan, pertolongan di dalam perjalanan hidup mereka. Saudaraku, memang yang seringkali terjadi, dunia di mana kita berada, khususnya konteks era digital, media sosial, seringkali menyampaikan kabar-kabar yang menakutkan, menggetarkan, membuat cemas, takut, dan khawatir. Tapi saya mau kasih tahu, ketika saudara dan saya berserah hidup kepada Tuhan, dan ketika memiliki kesukaan atau kelaparan akan firman Tuhan, maka firman itu yang akan membebaskan kita. Firman itu yang akan menguduskan kita. Firman itu yang akan membawa
iman, kasih, pengharapan kita benar-benar teguh di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di akhir dari ulasan ini, saya rindu menyanyikan satu pujian. Zaman sekarang berjagalah. Kiranya semakin melengkapi, meneguhkan, menguatkan kita dalam mengiring mengikut Tuhan. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah pada sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah pada sabda Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, dunia ini seringkali menebar kegentaran, ketakutan, dan kecemasan. Tetapi ketika saudara dan saya, kita semua ada dekat dengan Tuhan, di tengah-tengah badai kehidupan sekalipun, kita bisa menikmati dan mengalami secara berlimpah ketenangan, ketenteraman, kedamaian, dan sukacita. Karena itu, firman Tuhan tegas berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Percayalah, yakinlah sungguh-sungguh. Apapun situasi, kondisi, keadaan yang sedang kita hadapi saat ini, bangkitlah, tegarlah, pegang teguhlah. Engkau dan aku, kita semua sungguh berharga di mata Tuhan. Karenanya, berlindunglah kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, dan tinggallah di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.